Badung merupakan salah satu dari 9 kabupaten yang terdapat di Provinsi Bali yang memiliki luas wilayah terluas kelima di Bali. Setelah Kabupaten Karangasem dengan luas wilayahnya yaitu sekitar 418,52 km persegi yang memiliki bentuk seperti keris memanjang dari selatan ke utara. Nah, tidak heran kalau Kabupaten Badung dikenal sebagai kabupaten yang memiliki beragam wilayah, mulai dari alam pesisirnya yang indah sampai dengan alam pegunungannya yang masih asri. Nah, di Kabupaten Badung sendiri juga memiliki berbagai tradisi lokal yang sudah diwariskan secara turun-temurun dan bertahan sampai dengan saat ini. Di antaranya, yaitu tradisi Mokotek di Menggu, perang ketupat di kapal, mabat-batan di Semate, mabuk-bukan di Kedongan, Malaladan di Mengwi, dan Siat Yeh di Jimbaran. Selain dari tradisi lokal yang unik tersebut, Kabupaten Badung juga memiliki berbagai tempat wisata yang tidak kalah dari kabupaten-kabupaten lainnya yang terdapat di Provinsi Bali. Salah satu objek wisata yang lumayan terkenal yang terdapat di Kabupaten Badung yaitu GWK atau Garuda Wisnu Kencana dan Pantai Kuta yang kebanyakan dari kalian mungkin sudah tahu. Selain dari kedua objek wisata tersebut, Badung juga memiliki objek wisata lain yang tidak kalah indah dari kedua objek wisata tersebut, yang keindahannya akan kami dokumentasikan melalui video ini. Jadi, selamat menikmati. Selanjutnya, kita pergi wisata lain di daerah Mengwi, yaitu Taman Ayun. Taman Ayun berlokasi di Jalan Ayodhya, nomor 10, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali. Untuk sampai ke Taman Ayun, kita perlu menempuh perjalanan kira-kira 40 menit dari Bandara Ngurah Rai dan 30 menit dari Kota Denpasar. Taman Ayun adalah salah satu tempat wisata pura yang ada di Bali. Pura Taman Ayun merupakan pura Paibon atau pedarman Raja Mengwi untuk memuja roh leluhur dari raja-raja yang diwujudkan dengan dibangunnya sebuah gedung Paibon, serta dibangun pula meru-meru untuk pemujaan dan persembahyangan kepada dewa bagi masyarakat Kerajaan Mengwi dalam memohon kesejahteraan. Pura Taman Ayun dibangun pada abad ke-17, tepatnya dimulai pada tahun 1632 dan selesai pada tahun 1634 oleh Raja Kerajaan Mengwi pada saat itu. Mempunyai nama lain Kerajaan Mangapura, Mangaraja, dan Kawiyapura, yaitu I Gusti Agung Putu, Raja Kerajaan Mengwi saat itu.
Untuk memasuki Pura Taman Ayun, kita perlu membeli tiket seharga 15.000 untuk warga lokal dan 50.000 untuk wisatawan asing. Pura Taman Ayun sendiri adalah paibon atau ibu pura yang dimiliki oleh Kerajaan Mengwi. Sampai saat ini, Pura Taman Ayun memiliki ciri khas yang dihiasi oleh taman-taman hijau maupun kolam ikan. Jadi di saat kalian kedatang ke pura ini, kita seolah-olah diam di tengah danau. Hal ini juga bisa kalian dari Google Maps. Sedikit sejarah tentang Pura Taman Ayun. Pura ini dibangun oleh Kerajaan Mengwi pada abad ke-17. Saat itu Kerajaan Mengwi dipimpin oleh raja bernama Cokorda Sakti Blambangan. Pura Taman Ayun sendiri dibangun oleh arsitek yang berasal dari Cina bernama Tan Huchen Jin. Jadi lokasi wisata ini cocok untuk kalian yang ingin berwisata sekaligus mempelajari suatu budaya dan sejarah. Saking bersejarahnya, pada tahun 2012 UNESCO menetapkan Pura Taman Ayun sebagai bagian dari situs warisan budaya dunia. Kompleks Pura Taman Ayun terbagi menjadi beberapa bagian halaman. Kita ke halaman pertama yang disebut dengan Jaba. Lalu berpindah ke halaman kedua setelah melewati pintu gerbang kedua. Posisi dari halaman kedua lebih tinggi dibandingkan halaman pertama. Dan di sini terdapat ada sebuah bangunan unik yang bernama Balai Pengubengan dengan dihiasi relief Dewata Nawasanga, perlambangan 9 arah mata angin. Kemudian di halaman terakhir adalah halaman yang paling suci, dan halaman ini sering digunakan untuk upacara. Ketiga halaman tadi mengandung filosofi berikut. Halaman pertama melambangkan dunia atau tempat manusia, halaman kedua melambangkan tempat para dewata, dan halaman terakhir melambangkan surga atau kediaman Tuhan Yang Maha Esa.
bisa kita lihat betapa menariknya wisata Taman Ayun, mulai dari sejarahnya hingga latar yang indah, mulai dari bangunan pura hingga sungai yang mengelilinginya. Hal ini membuat wisata Taman Ayun cocok untuk menjadi tempat wisata sekaligus tempat untuk kita berfoto. Oke, selanjutnya kita cus ke daerah selatan dari Kecamatan Mengui, yaitu Pantai Mengening. Objek wisata Pantai Mengening terletak di Banjar Mengening, Desa Cemagi, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Jarak tempuh dari Bandara Ngurah Rai sekitar 25 km menuju arah Canggu Tanah Lot. Kemudian belok kiri menuju Jalan Pantai Mengening sekitar 3,2 km sebelum objek wisata Pura Tanah Lot. Sesuai dengan namanya Mengening, pantai di Desa Cemagi ini alamnya cukup hening, jauh dari keramaian. Berbeda dibandingkan tetangganya seperti Tanah Lot dan Canggu. Mengening Beach ini belum begitu populer, namun pesona indah tempat rekreasi alam pesisir ini tidak terbantahkan. Pantai ini menyajikan alam yang ideal untuk bersantai. Suasana alam yang damai dan tenang, ideal untuk mengisi liburan keluarga dan anak-anak. Apalagi ketika suasana sore hari, pesona indah matahari terbenam atau sunset terlihat akan sangat instagramable. Walaupun pantai ini menawarkan alam indah dan cukup menarik untuk dinikmati, namun objek wisata di Pantai Badung ini belum begitu populer. Belum banyak wisatawan yang berkunjung ke tempat rekreasi ini. Di pantai ini, kita juga akan disuguhkan dengan bangunan pura yang bernama Pura Luhur Gede Batu Ngaus. Pura Luhur ini letaknya menjorok ke tengah lautan, berdiri di atas batu karang dan sedikit lebih kecil ukurannya jika dibandingkan dengan Pura Tanah Lot. Untuk mengakses lokasi Pura Luhur Gede Batu Ngaus, hanya bisa diakses pada saat air surut dan di saat air pasang, Anda harus menggunakan perahu untuk mencapai pura tersebut. Sama halnya seperti Tanah Lot, tidak semua orang bisa masuk ke lokasi pura karena pura ini disucikan dan disakralkan oleh umat Hindu di Bali.
Pantai Mengening memiliki pasir hitam yang legam. Walaupun tidak pasir putih, objek wisata di kawasan Bali Selatan ini sangat menarik dan ideal untuk Anda nikmati ketika ingin menemukan suasana alam pantai indah dan tenang. Apalagi ketika senja hari, suguhan sunset di Pantai Mengening berpadu indah dengan alam sekitarnya yang masih asri dan alami. Sangat menarik dan sayang untuk dilewatkan begitu saja. Perjalanan kali ini, saya akan mengajak teman-teman ke Pantai Munggu. Mungkin dari kebanyakan traveler tidak tahu bahkan belum pernah mendengar namanya. Karena bisa dikatakan bukan sebagai destinasi utama saat traveling ke Bali. Namun, pantai ini pun menyimpan keindahan tersendiri. Pantai Munggu berada di Jalan Raya Munggu, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Dari kota Denpasar, rutenya bisa dimulai dari Jalan Raya Abian Base menuju Jalan Raya Munggu Kapal, lalu menuju Jalan Bypass Tanah Lot, lalu menuju Jalan Raya Munggu. Pantai Munggu memang bersebelahan dengan Pantai Seseh,
hanya berjarak 3 menit saja atau sekitar 200 meter berjalan kaki menuju Pantai Seseh. Berkunjung ke pantai ini, wisatawan akan disambut dengan batu-batu yang bertuliskan Munggu. Di depan Pantai Munggu terdapat perpohonan kelapa dan kursi pantai untuk bersantai. Cocok sekali bersantai sambil membaca buku ditemani angin di siang hari. Pantai Munggu merupakan salah satu pantai dengan pasir berwarna hitam di Kabupaten Badung. Walaupun tidak memiliki pasir putih, namun dengan pasir berwarna hitam yang terhampar indah, menebar pesona, serta suasana yang tenang, Pantai Munggu dapat menarik perhatian banyak wisatawan. Berbeda dengan pantai-pantai lainnya yang cenderung padat wisatawan, suasana di Pantai Munggu lumayan sepi. Bahkan, jika berkunjung ke Pantai Munggu, tidak dikenakan tiket masuk alias gratis. Hanya membayar biaya parkir saja untuk sepeda motor sebesar Rp2.000. Selain asik untuk bersantai dan foto-foto, Pantai Munggu juga cocok bagi traveler yang suka berselancar. Pasalnya, ombak di sini cukup besar dan cocok untuk ditunggangi. Suasana pantainya pun juga tidak terlalu ramai seperti Pantai Kuta dan pantai lainnya. Biasanya, wisatawan yang datang menggunakan hamparan pasir hitam pantai untuk bermain voli. Walaupun memiliki pasir hitam, tetapi keindahan Pantai Munggu tidak kalah dari pantai berpasir putih. Di sepanjang pantai terdapat banyak villa-villa yang disewakan untuk wisatawan. Jika Anda merasa lapar saat berada di pantai ini, jangan khawatir, tersedia banyak sekali restoran dan juga warung-warung lokal di sini. Pada sore hari, banyak sekali warga lokal ataupun wisatawan asing yang beraktivitas di sepanjang garis pantai ini untuk sekedar mandi, jalan di pantai, atau menikmati matahari terbenam yang indah. Pantai Munggu ini juga berfungsikan sebagai pantai nelayan. Pantai Munggu sendiri merupakan pantai yang cocok untuk menikmati sunset. Sembari menunggu matahari terbenam, ada juga beach bar sederhana yang menyajikan kuliner dengan harga yang murah. Ada juga kapal-kapal nelayan di tepi pantai dan juga orang memancing. Pemandangan langit keemasan saat matahari akan tenggelam berpadu dengan gulungan ombak yang kuat. Ombak yang besar juga dimanfaatkan sebagian orang untuk bermain selancar. Tak hanya itu,
Traveler juga bisa bersantap di warung-warung yang berjajar di pinggir pantai sambil menikmati sunset. Tak heran, para wisatawan berlama-lama menghabiskan waktu di Pantai Munggu hanya untuk melihat keindahan alam yang terjadi siang hari itu. Layaknya pantai pada umumnya, Pantai Munggu ini memberikan sejuta pesona, ragam keindahan bagi wisatawan yang sedang berlibur untuk mengusir penat di Bali. Pasir hitam lembut berkilau berbaur dengan birunya air laut, dan riak bibir pantai siap menyambut para wisatawan di sini, menggoda untuk menikmati pesona yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa melalui alam. Tidak perlu diragukan lagi bahwa alam Bali begitu mempesona dan juga indah. Banyak sekali tempat-tempat wisata yang sering didatangi oleh wisatawan ketika liburan datang. Salah satunya yaitu Pantai Munggu. Pantai Munggu ini adalah salah satu destinasi yang wajib dikunjungi ketika berada di Pulau Bali. Perjalanan ke tempat Sangeh akhirnya telah kami tempuh. Saatnya kami untuk membeli tiket. Masuk seharga 20.000 itu sangat worth it sih untuk kami bayar dalam menikmati wisata alam bersama monyet-monyet yang sangat indah. Tempat masuknya pun sangat asri dan banyak warung yang siap menjajali kalian jika kalian lapar dalam perjalanan. Dan terdapat juga sebuah penjaga wisata Sangeh yang sangat ramah tentunya dan mengantarkan kami menikmati wisata di Sangeh. Tentunya sangat asik lah Sangeh ini untuk kita nikmati sebagai alam yang sangat indah.
Sangeh adalah sebuah tempat perwisata di Pulau Bali yang terletak di Desa Sangeh, Kecamatan Aben Semal, Kabupaten Badung, Bali, Indonesia. Sangeh terkenal karena merupakan sebuah desa di mana monyet-monyet berkeliaran dengan bebas dan dikeramatkan oleh penduduk setempat di sebuah hutan. Di tengah hutan ada pula sebuah pura yang bernama Pura Bukit Sari. Pura ini dibangun oleh Kerajaan Mengwi dan sekarang diserahkan ke penduduk setempat. Monyet di sini memiliki raja dan konon memiliki 3 wilayah kerajaan. Menurut legenda, adanya Pura Bukit Sari di hutan ini diceritakan secara mitologis dalam lontar Babat Mengwi. Diceritakan dalam babat tersebut, Putri Ide Betara di Gunung Agung berkeinginan untuk disungsung di Kerajaan Mengwi. Atas kehendak dia, maka hutan pala yang ada di Gunung Agung, tempat Putri Ide Betara Gunung Agung bermukim, pindah secara misterius pada waktu malam. Ketika perjalanan baru sampai di Sangeh, terlanjur ada penduduk yang melihat perjalanan tersebut. Hal ini konon yang menyebabkan hutan pala tersebut tidak bisa berjalan lagi menuju dan berhenti di desa Sangeh sekarang. Yang kita lihat saat ini hutannya, putra angkat Raja Mengwi yang bernama I Gusti Agung Putu yang bergerak Cokodo Sakti Belambangan menemukan bekas bangunan pelinggih. Putra angkat Raja Mengwi tersebut bernama Anak Agung Ketut Karangasem. Atas penemuan tersebut, Cokodo Sakti Belambangan memerintahkan untuk membangun kembali pura tersebut dan diberi nama Pura Bukit Sari. Yang dipuja di pura tersebut adalah Ide Betara Gunung Agung dan Betara Melanting. Pura bersakit di lereng Gunung Agung itu tergolong Pura Pusura atau sebagai jiwa dari Pulau Bali. Melihat monyet dan berfoto bersama monyet. Bermain bersama monyet dengan memanfaatkan berbagai objek alam di sekitar tersebut. Menjelaskanlah mengenai bagaimana objek wisata Sangeh ini sangat seru dan apa saja yang terdapat di dalam Sangeh. Sangeh ini tentunya tempat wisata alam yang sungguh menakjubkan. Cagar alam,
tempat berlindungnya spesies monyet-monyet yang sehari-hari akan menjadi langka. Mengutarakan kalimat mengenai citra lingkungan tentunya harus kita gemborkan sebagai anak muda yang cinta terhadap alam dan tidak menyakiti sesama makhluk hidup yang tentunya berkorelasi terhadap Trihita Karana sebagai ajaran budaya di Bali. Teman kami tampaknya sangat asik dalam bersama monyet. Monyet ini antusias dalam menyambut tamu-tamunya yang datang untuk bisa bermain bersama. Jangan usah risau, adegan ini tidak terlalu berbahaya teman-teman, karena kami juga dipandu oleh para pemandu dari desa Aben Semal yang bertanggung jawablah untuk di Sangeh ini. Jadinya tidak usah risau.
Pada saat setelah bermain dengan monyet, kami pun penasaran bagaimana perkembangan wisatawan dan perkembangan objek wisata Sangai ini. Kebetulan kami dipandu oleh para pemandu wisata yang bertanggung jawab terhadap wisatawan di Sangai ini. Kami sedikit mengadakan wawancara dengan para pemandu tersebut. Adapun hasil wawancara kami bisa teman-teman pendengar bisa dengarkan secara sesama pada liputan berikut. Tapi kan dumun zaman-zaman motor trail nih kok. Kasih tahu. Nah, kan marah-marah kan. Makanya ditutup. Mungkin warga bikin Kan warga ini malah mengerti dia. Malah lebih nggak tahu aturan. tertib dia orang-orang luar. Ya kan nanti nih misalnya komunitas banyak teman-teman ya lihat ya. Kecelakaan tuh dia tabrak Di depan di upacara itu yang saya karena pulang ya sudah medok kembali Kebetulan makanannya kurang nih kalau dia kan. makanannya tetap tidak bisa dikurangi, malah kalau dikurangi itulah yang berbahaya. Karena monyet nih kan kalau sampai makannya janganlah dikurangi, lambat aja makannya mereka akan berulah. Kira nih kok mau makanan nih kan? Sebenarnya dari hasil penjual tiket itu sebagian untuk pemeliharaan mereka termasuk kesehatannya. Nah waktu pandemi karena tidak ada Kan nggak ada pengunjung kan. terpaksa uang yang sudah tersimpan tarik kembali untuk makanan mereka. Dan pengelola bisnis minta donasi. Makanan aja, bukan makanan ini bukan berupa uang. Tapi ini kan makanan pokok, makanan pokok mereka itu setelah Ramadan untuk makan pagi, terus makan siang mereka bervariasi. Biasanya pisang, kacang-kacangan, jagung, bastimpa. Siangnya terutama umpamanya sekarang pisang, besok lain lagi. Ketimbang kita yang di sini. Kan orang Sultan Bali banyak juga, banyak dari anak-anak mahasiswa UNUD, SPP banyak juga. Sultan Bali banyak lumayan, cuman kita nempel seragam makan seragam juta. Lumayan membantu waktu yang tutup dikit biar tapi yang petugas tetap jaga. Iya. Yang kita pun ngabang makanan. Besok ganti lagi. Di dalam kan ada juga. Kan. Ini kan ambil makanan di makanan ini itu. Nah, Nikola kayak itu artinya masyarakat desa dikirim mempersiapkan untuk persiapan upacara. Mereka lah bilang. Nah, bojoknya seolah-olah ya jinak mencaup itu mengganggu makanan. tapi ya tetap juga sekeliling pura itu dijaga Ya isiin dikit. tidak kan cara di kene cara di kafe dan cara di kulaki main-main lah maunya di sana Saksu Riki Pak. Nih Kemantan tempat makannya tuh benten beberapa titik dalam. 1, 2, 3, 4 paling
empat. Monyet itu kan banyak. Perkirakan sampai 300 sampai 800. Biasa. Itu yang dekat dengan jalan raya. Sabtu 16 April 2022. Hari di mana kami berkelompok, orang-orang yang ada di foto ini memutuskan untuk jalan-jalan menggunakan sepeda motor. Tapi tidak seperti ini juga kami dalam mengendarai motor, karena kami mengendarai motor masih sesuai standar, lengkap dengan helm sampai surat-suratnya. Mantap. Kami jalan-jalan dalam rangka healing, yang artinya sendiri penyembuhan dari kesibukan kita selama ini yang mungkin menyebabkan banyak hal seperti stres, lelah, overthinking, kurang tidur, dan sebagainya. Namun perjalanan kami kali ini tidak murni liburan, karena dalam perjalanan ini kami sekaligus mengerjakan tugas. Ya, tugas. Dimana tugasnya adalah membuat sebuah video, bebas apapun topiknya. Dan topik kami sendiri adalah lokasi wisata di daerah Mengwi, Badung. Kami memiliki 4 tujuan yang fantastis, yaitu Taman Ayun yang dulunya kediaman dari Raja Mengwi, Sangeh Monkey Forest, tempat tinggal para kera di Sangeh, dan 2 buah pantai, yaitu Pantai Munggu dan Pantai Mengening. Tujuan pertama, Taman Ayun. Kami berjalan mengelilingi taman yang dulunya istana ini mungkin selama kurang lebih setengah jam. Tahunya banyak. Ngapain? Takutnya kurang, Gung. Di sini 5 menit ya. Oh gitu. Oh ya udah, berarti di sini 1. Oh iya sih. Ada banyak hal yang bisa kita temui di sini. Mulai dari bangunan pura yang megah, kemudian ada galeri. Setelah galeri ada teater, hingga kita bisa melihat 2 ekor burung yang sedang bermain. Selesai dari Taman Ayun, kami pun lanjut ke tujuan berikutnya, yaitu Sangeh Monkey Forest. Dilarang memegang monyet. Ini boleh pegang. Kurang lebih yang kami lakukan di sini sama dengan apa yang kami lakukan di Taman Ayun. Hanya berjalan sambil merekam mencari footage yang diperlukan. Namun kami merekam dengan sedikit kewaspadaan karena takut barang-barang kami akan diambil oleh mereka. Selain itu kami tidak sendiri jalan-jalan di tengah hutan ini karena kami ditemani oleh seorang penjaga atau pawang wisata di tempat ini. Setelah jalan sana kemari selama hampir 10 menit, akhirnya kami menemukan seekor anjing. Ya. Yang bukan monyet. Ya. Selesai dari hutan Sangeh, kami memutuskan untuk makan siang dahulu di salah satu warung makan yang mungkin letaknya tidak terlalu jauh. Selesai dari makan siang, kami melanjutkan perjalanan kami menuju pantai, yaitu pantai pertama, Pantai Munggu. Kami mengunjungi pantai ini dan masih melakukan hal yang kami lakukan sebelumnya, rekam dan terus merekam apa saja yang kami temui, sembari berbincang-bincang dengan satu sama lain serta menikmati ombak dari pantai ini. Selesai dari Pantai Munggu, kami lanjut pergi ke pantai berikutnya yang lokasinya tidak terlalu jauh. Setelah itu kami sampai di Mengening. Di sini sedikit berbeda dengan di Pantai Munggu karena di pantai ini memiliki banyak batu karang. Bahkan batu karang yang besar-besar ini pun langsung menjorok ke laut. Jadi biasa dipakai untuk memancing. Singkat cerita, memori kami sudah hampir penuh dan kami pun memutuskan untuk selesai merekam dan hanya menikmati keindahan pantai.
Dan untuk mengakhiri perjalanan kami hari ini, kami mencari tempat duduk yang nyaman untuk bisa diduduki bersama. Setelah itu kami duduk dan menikmati senja sembari membahas banyak hal yang ada di dalam pikiran kami. Mulai dari perkuliahan, filosofi, sepak bola, politik, film, teori bumi datar, keluarga, teman-teman, Doraemon, pemilu, penjurusan, Ronaldo, Messi, kayu, ikan paus, diskon.